Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Ambarwati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, semester 5, angkatan 2019. Di sini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan melalui beberapa tahap, sehingga tahap tersebut menjadi suatu siklus yang disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Bukti transaksi akan menjadi dimasukkan ke jurnal, lalu ke buku besar, lalu ke laporan keuangan. Bukti transaksi juga itu untuk buku besar pembantu dan laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi, di mana akuntansi manual ini semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga mengikhtisar dilakukan dengan tangan manusia. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan hingga disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi, manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Lalu untuk akuntansi komputerisasi ini, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi lebih cepat, tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi, laporan yang dihasilkan lebih cepat, menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi, data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi. Semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Lalu kita masuk ke siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual, di mana proses input ini adanya bukti transaksi, masuk ke proses itu jurnal umum menjadi buku besar lalu neraca lajur. Untuk outputnya ini ada laporan keuangan yang berisi laporan laba rugi, neraca, dan laporan perubahan modal. Menu dan fungsi yang digunakan. Beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu ada menu data filter atau advanced filter. Ini untuk melakukan pencairan data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kelompok data yang tersedia atau data query. Lalu ada menu format cells columns hide. Ini untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Lalu ada fungsi sum. Ini untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Lalu ada fungsi logik IF untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Dan ada fungsi aritmatika. Ini untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Lalu ada fungsi pembacaan tabel lookup. Ini untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Persiapan awal. Sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat dalam aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, untuk praktek ini, sheet yang dibutuhkan adalah menu utama, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Kita masuk ke menu utama. Sheet menu utama berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet nama akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca. Nah, langkah-langkah untuk membuat menu utama ini, pertama kita pilih dulu latar belakangnya dengan cara insert lalu page tour. Kedua, buatlah shape sebanyak menu yang dibutuhkan. Yang ketiga, edit kotak shape dengan nama-nama sheet menu utama yang dibutuhkan. Nah, ini contoh dari
tampilan menu utama. Sekarang uh, kita masuk ke Excel. Di sini sebelumnya saya udah buat dulu format untuk akun dan kode bantu agar mempersingkat waktu. Nah, sekarang kita masuk ke menu utama kembali. Kita klik insert, lalu kita klik illustration, picture, lalu kita cari gambar yang akan kita gunakan. Kemudian kita sesuaiin aja ukurannya sesuai selera. Kemudian kita bikin kolom-kolom untuk sheetnya nanti. Caranya itu insert, kemudian illustration, lalu kita pilih shape. Nah, untuk bentuknya ini kita bisa bebas sesuai selera. Kita masukkan beberapa kolom, maaf. Di sini ini untuk nama PT-nya, kemudian kita bikin kembali untuk nama-nama sheet-nya. Sini. Nah, kita rapikan. Jika sudah seperti ini, kita lihat lagi di sini yang pertama kolom pertama itu kita masukkan Excel accounting, lalu yang kedua itu PT FEBRC periode 30 Desember 2020. Di sini kita masukkan Excel accounting. Kita edit. Nah, di sini PT FEBRC FEBRC periode 31 Desember 2020. Nah, di sini kita masuk ke nama-nama sheetnya. Yang pertama itu ada akun, yang kedua itu ada kode bantu, yang ketiga itu ada jurnal umum. Nah, kemudian kita edit. Untuk yang di tengah itu ada buku besar neraca dan buku besar pembantu. Kita edit lagi, kita sesuaiin. Kemudian untuk yang berikutnya ada laba rugi, neraca, dan jurnal penyesuaian. Kita sesuaikan lagi. Oke.
Sekarang kita kembali ke PPT. Nah, selanjutnya itu pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang, maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Data itu ada aset dan beban, kredit itu ada hutang, ekuitas, dan pendapatan. Nah, sebelumnya kita akan membuat kolom ini itu menjadi link. Jadi ketika kita klik akun itu akan langsung kebuka ke sheet akun. Nah, caranya itu kita klik kolomnya, lalu kita klik kanan, kita klik link, kemudian pilih pledge in this document, lalu kita klik akun. Kemudian untuk kode bantu juga sama, kita klik kanan, link, baru kode bantu. Lalu oke. Kemudian jurnal umum juga sama, klik kanan, link, lalu jurnal umum. Sekali lagi, untuk buku besar, kita klik kanan, link, lalu buku besar. Dan seterusnya sampai dengan jurnal penyesuaian. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ketika kita klik akun, akan langsung ke sheet akun. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, ini nanti kita akan buat seperti ini. Kita akan buat drop list atau data validasi. Pada kolom pos saldo, dimulai dari satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda minus. Dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pilih menu data, kemudian tekan data validasi, lalu setting. Pada kolom allow, pilih list, dan uncheck list kolom ignore blank. Lalu pada kolom search kita ketik debit, titik koma kredit, titik koma minus. Nah, nanti akan seperti ini langkah-langkahnya. Sekarang kita masuk ke PowerPoint. Nah, di akun di sini kita mulai buat drop listnya. Untuk pos saldo ini nanti format itu akan ada debit dan kredit. Nah, caranya itu di bawah pos saldo sejajar dengan aset kolomnya ini kita pilih data, kemudian data validasi, di setting untuk allow-nya ini kita pilih yang list, kemudian kita uncheck list ignore blank, lalu source-nya kita tulis debit, titik koma kredit, titik koma minus. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih untuk aset ini kan debit. Kemudian debit itu sampai dengan kendaraan di sini. Itu adalah debit. Oke, kita copy aja agar cepat. Sampai sini itu debit. Nah, untuk akumulasi penyusutan sampai dengan pendapatan lain-lain itu adalah kredit. Oke, di sini kita ganti jadi kredit. Nah, dari akumulasi penyusutan sampai dengan pendapatan lain-lain ini adalah kredit. Kita copy aja. Kemudian dari harga pokok penjualan ini debit. Jadi kita ganti aja debit. Dari harga pokok penjualan sampai dengan beban lain-lain itu adalah debit. Jadi kita copy aja. Oke. Nah, sudah seperti ini. Lanjut kita buat pos untuk laporan, pos laporan untuk drop listnya. Nih. Di sini. Nah, kita kembali dulu, kita baca. Pada
kolom pos laporan dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian neraca, laba rugi, dan tanda minus dengan cara sebagaimana pada langkah pengisian pada pos saldo di atas, kecuali pada kolom search ketiknya itu neraca, laba rugi, dan minus. Neraca titik koma, laba rugi titik koma, minus. Untuk pengisian saldo awal debit dan saldo awal kredit, ketiklah nilai nominal dan sisinya sebagai daftar akun di atas. Nah, kita masuk ke Excel-nya. Sama nih, untuk pos laporan ini caranya masih sama. Kita pilih klik data, lalu data validasi. Kemudian di sini kita klik list, ignore blank-nya kita uncheck list. Untuk source-nya ini beda seperti yang tadi. Kalau yang tadi kan debit, kredit, minus. Kalau yang sekarang itu neraca, laba rugi, dan minus. Oke, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk aset sampai dengan laba ditahan itu neraca. Ini neraca. Sampai dengan laba ditahan. Sampai dengan sini itu neraca. Nah, untuk laba bersih sampai dengan beban lain-lain itu adalah laba rugi. Jadi kita copy aja di sini. Dulu. Nah, di sini kita ganti dulu ya, jadi laba rugi. Kemudian kita copy sampai dengan beban lain-lain. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk drop list sudah selesai. Nah, kemudian kita kembali lagi ke PPT. Yang kemudian tuh kita akan membuat kode bantu. Nah, pada kolom status buatlah drop list seperti pada pembuatan daftar akun langkah drop list di atas itu sama, kecuali pada kolom source-nya itu ketiknya itu piutang, titik koma utang, titik koma minus. Oke, kita kembali lagi ke PowerPoint. Sekarang kita masuk ke akun kode bantu. Nah, ini dia akun kode bantu. Nah, di status ini akan kita buat drop list seperti pada akun tadi. Caranya itu masih sama untuk membuat drop listnya. Di bawah status sejajar dengan Tokopedia, ini kita taruhnya di sini, kemudian kita klik data, lalu klik data validasi, list, allow-nya itu list, ignore blank-nya kita uncheck list. Nah, untuk source-nya ini piutang, titik koma utang, titik koma minus. Nah, di sini kita kembali lagi ke PPT. Untuk Tokopedia sampai dengan Syadid itu adalah piutang. Sini piutang. Kita copy aja biar cepat. Tapi nanti kita ganti aja ya. Nah, ini karena nggak ada, kita pilih minus aja. Nah, untuk Rafifah ini itu utang. Kita lihat lagi. Yang utang itu Rafifah, Alvan, sama PT Sandal. Oke, ini adalah utang. Ini minus, kita beri minus aja.
toko sandal itu utang. Nah, sudah seperti ini. Kembali ke PPT. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.